Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Dwi Astuti dari program studi fisioterapi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, jadi di sini saya akan memberikan tips-tips untuk ibu hamil mengenai cara untuk mengurangi nyeri pada punggung bagian bawah atau yang lebih dikenal dengan low back pain. Pada faktanya, ibu hamil sering mengalami permasalahan pada tulang belakangnya. Biasanya ia mengeluhkan nyeri pada punggung atas maupun punggung bawahnya. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatasi permasalahan nyeri punggung atas maupun nyeri punggung bawah, atau yang biasanya disebut dengan low back pain. Seorang ibu hamil akan mengalami nyeri pada punggung belakangnya. Hal tersebut dikarenakan karena permasalahan postur atau yang disebut dengan hiperlordosis. Nah, kondisi ini di mana tulang belakang mengalami lengkungan yang sangat berlebih karena postur, sehingga akan membuat perubahan pada tulang belakang atau otot-otot yang ada di belakang menjadi lebih besar, sehingga akan menghasilkan nyeri pada ibu hamil. Namun tenang saja, di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk mengatasi dari nyeri punggung bawah. Sakit pinggang merupakan kondisi yang wajar dialami oleh ibu hamil. Sebagian besar ibu hamil mulai merasakan keluhan ini pada trimester pertama kehamilan. Wanita yang sebelum hamil sering mengalami sakit pinggang sangat beresiko mengalami masalah ini. Pada beberapa kasus, nyeri pinggang yang sangat hebat bahkan bisa menjadi gejala dari osteoporosis. Berikut ini merupakan penyebab terjadinya sakit pinggang saat hamil. 1. Perubahan postur tubuh. Saat hamil, pusat postur tubuh Anda akan berubah menjadi lebih ke depan seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Tanpa disadari, Bunda akan berusaha beradaptasi dengan cara menyesuaikan cara duduk, berdiri, dan bergerak. Inilah yang menyebabkan ketidaknyamanan pada pinggang. 2. Peningkatan berat badan. Dalam kondisi yang normal, berat badan ibu selama kehamilan akan meningkat sekitar 12-17 kg, sehingga tugas tulang belakang menjadi bertambah berat karena harus menopang peningkatan berat badan tersebut. Peningkatan berat badan janin dan bertambahnya besar rahim juga menyebabkan penekanan pada pembuluh darah besar dan saraf yang terletak di dekat tulang punggung dan tulang panggul. 3. Peregangan otot. Seiring dengan bertambahnya ukuran rahim, otot rectus abdominis yang berada di depan rahim juga akan ikut meregang. Inilah yang dapat memperparah sakit pinggang pada ibu hamil. 4. Perubahan hormon tubuh. Selama hamil, tubuh akan menghasilkan hormon yang disebut relaksin. Hormon ini merelaksasi ligamen di daerah panggul, sehingga persendian menjadi lebih longgar untuk persiapan proses melahirkan. Namun, hormon ini juga menyebabkan ligamen yang menyokong tulang punggung menjadi lebih longgar, sehingga seringkali timbul rasa sakit. 5. Stres. Stres emosional diklaim dapat memperparah rasa nyeri pinggang pada kehamilan. Oleh karena itu, Bunda perlu mengelola emosi dengan cara relaksasi. Nah, itu dia Bunda 5 penyebab umum sakit pinggang pada saat hamil. Semoga video ini bermanfaat. Gerakan pertama yang disebut sebagai TikTok, yaitu gerakan yang akan membantu meregangkan tulang belakang dan juga shoulder.
Gerakan kedua yaitu shoulder rotation. Seperti namanya, akan meregangkan bagian bahu. Jadi gerakannya hanya diputar ke belakang, lalu diputar ke depan. Gerakan yang ketiga ini namanya figure 4 stretch. Jadi gerakan yang dapat meregangkan otot gluteus sebelah kanan dan kiri. Gerakan yang keempat ada point and flag. Jadi lakukannya sangat mudah, hanya point and flag kakinya, tapi angkat kaki dari lantai. Gerakan kelima adalah ankle rotation. Nah, kita masih fokus di kaki karena biasanya pembengkakan itu terjadi karena duduk terlalu lama dan akhirnya semua darah mengumpul di satu titik, yaitu di kaki. Nah, di sini kita akan bantu untuk menggerakkan ankle agar memperlancar peredaran darah di daerah tersebut. Gerakan yang terakhir, gerakan yang paling simple, yaitu seated calf raises. Hanya menjinjitkan kaki kita, sebut saja dengan calf raises. Nah, ini juga berfokus untuk meregangkan otot-otot betis yang sudah lama duduk. Jadi coba diperhatikan dan dilakukan. Pertama dengan melakukan breathing exercise. Bagi ibu hamil, biasanya nih, ia mengalami sesak nafas akibat dari nyeri pada punggung belakang, sehingga membuat otot batu nafasnya pun mengalami nyeri. Nah, untuk itulah kita harus mengatur pernafasan dengan cara latihan pernafasan, atau dalam bahasa kerennya disebut dengan breathing exercise. Jadi sederhana sekali, kita hanya diminta untuk mengatur dari pola nafas saja. Tarik nafas, hembuskan.
Selanjutnya ada arm raises. Jadi intervensi ini adalah untuk meriliskan dari otot-otot yang ada di belakang nih, sekaligus menguatkan tangan kita. Prinsipnya harus membuat badan dan keadaan sejajar, jadi tidak boleh ada lekukan ataupun ada lengkungan, supaya ini melatih otot yang disebut dengan otot core kita. Selanjutnya ada leg raises. Begitu juga dengan kakinya, kita juga harus menggerakkan kakinya dalam keadaan lurus, seperti yang ada di gambar ini. Gerakan selanjutnya, cat pose exercise. Sesuai dengan namanya ya, jadi kita seolah-olah menjadi kucing. Dengan cara merilekskan otot punggung dan otot perut, ini dapat merilekskan otot-otot kita nih, dapat membuat merasa lebih nyaman. Jadi dengan mendorong tubuh kita atau punggung kita ke atas dan ditahan, lalu begitu juga dengan mendorong tubuh kita ke bawah dengan posisi kepala yang mendengak ke depan. Dorong terus ke bawah hingga end feel ataupun sampai akhir dari gerakan ibu-ibu nih. Selanjutnya ada cross body hand exercise. Jadi exercise ini sama ya seperti yang awalnya tadi, kita menggerakkan tangan kita ke bagian dalam lalu ke bagian atas.
tanpa harus menggerakkan ataupun memutar dari tulang belakang kita. Jadi tujuannya ini adalah untuk memobilisasi dari anggota tubuh bagian atas kita, supaya tidak ada nyeri lagi nih. Kita latih dia supaya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, glute bridging exercise. Glute bridging exercise merupakan suatu komponen dari Kegel exercise. Nah, Kegel exercise sudah sangat dipercaya untuk menguatkan otot dasar panggul bagi ibu hamil. Dengan kuatnya otot dasar panggul akan membuat atau merilekskan otot-otot di bagian belakang, sehingga bagi ibu hamil dia akan merasakan lebih rileks lagi. Selanjutnya ada single leg bridge. Single leg bridge adalah sama seperti dengan bridging ya sebelumnya ya. Namun berbedanya pada kali ini, bridging yang dilakukan adalah dengan mengangkat satu kaki ke atas. Tentu saja ini akan lebih sulit. Nah, keseimbangan dan koordinasi ibu hamil tentu akan diuji di sini. Namun tentu saja dengan gerakan seperti ini akan meningkatkan keseimbangan maupun akan meningkatkan kualitas dari otot dasar panggul ibu-ibu. Selanjutnya ada bicycle exercise. Nah, gerakan ini seperti gerakan untuk mengayun sepeda. Nah, selain itu juga ternyata efeknya sangat luar biasa untuk glute exercise ini ataupun bridging exercise.
Ia juga dapat mengencangkan otot bokong. Pada saat otot bokong ini menjadi lebih kencang, maka otot punggung pun dia akan rileks dengan sendirinya. Selanjutnya ada baby position exercise. Sesuai dengan namanya, baby pose exercise ini adalah exercise statis ataupun tanpa gerakan yang berbentuk seperti pola bayi pada saat baru dilahirkan, yaitu penuh dengan gerakan fleksi. Lakukan secara perlahan dengan tujuan adalah untuk mengulur dari otot-otot yang ada di belakang tulang belakang kita.
Sekian tips 6 hamil dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan salahnya saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.